Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ini merupakan contoh dari pantun. Pertanyaannya, apa isi pantun dari gambar di samping? Benar, isi pantun dari gambar di samping adalah kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ini adalah kegiatan ketika kalian nanti akan bersekolah di pagi hari. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, kita belajar bersama-sama tentang sistem peredaran dan organ peredaran darah manusia. Ini adalah contoh sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia di sini ada jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian. Ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Darah bertugas mengangkut dan mengedarkan oksigen dan zat makanan. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah dalam manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau dalam gambar, peredaran darah kecil berwarna merah, kalau peredaran darah besar berwarna biru. Apakah kalian pernah merasakan denyut jantung kalian sendiri? Kalau kalian ingin merasakan, coba letakkan telapak tangan kalian di dada sebelah kiri. Nah, apakah kamu sudah merasakan denyut jantungmu sendiri? Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung.
Ini adalah contoh gambar jantung manusia. Jantung manusia berukuran satu genggam tanganmu sendiri. Jadi, ukuran jantung manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda. Karena kalian bisa melihatnya dengan menggenggam tangan kalian sendiri. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung dilindungi oleh selaput tipis yang bernama perikardium. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian jantung yang pertama adalah bilik kanan. Fungsinya memompa darah kotor untuk dibersihkan. Yang kedua, bilik kiri. Fungsinya memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang ketiga, serambi kanan. Menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Yang keempat, serambi kiri. Menerima darah bersih atau banyak yang mengandung oksigen atau O2 dari paru-paru. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jenis pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Kalau pembuluh vena berarti pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang sangat halus yang menghubungkan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi kaya akan oksigen. Pembuluh balik kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau nadi ketika ditekan denyutnya akan terasa. Kalau pembuluh balik ketika ditekan denyutnya tidak terasa. Jika terluka, darah akan meluncur deras. Kalau pembuluh balik, jika terluka, darah akan menetes. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam tersembunyi dari permukaan tubuh. Kalau pembuluh balik, letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Selanjutnya yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Akan tetapi, banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui sistem pernafasan. Sistem peredaran darah manusia tadi seperti dijelaskan ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Kalau peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, aorta, arteri,
arteri, seluruh tubuh, dan serambi kanan. Di sini ada contoh video dari sistem peredaran darah. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Di arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Tadi kalian sudah melihat
contoh sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris, serta memiliki sambiran dan isi. Ciri-cirinya, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Jadi kalian bisa menghitung, coba rambutku lebat, rambutku subur. Ada berapa suku kata? Iya, benar, 10 suku kata. Lanjutkan untuk baris kedua, ketiga, dan keempat ya. Setiap baris terdiri dari 4-6 kata. Terdiri atas sampiran dan isi. Kalau sampiran terdapat pada baris 1 dan 2, kalau isi terdapat pada baris 3 dan 4. Rimanya A, B, A, B. Nah, setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, selanjutnya kalian harus mengerjakan soal. Link soalnya terdapat pada Google Form. Selamat mengerjakan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.